walaupun nampaknya kalimatnya bagus tapi sudah melakukan satu maksiat, itu nggak benar lagi, tak betul lagi itu. Jadi harus fair kita menilai, menengok mana yang memang keliru, ya kita harus perbaiki gitu. Yang paling baik itu mana? Ya zikir kepada Allah dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh ulama kita melalui hadis-hadis Nabi SAW. Karena zikrullah ini tidak asal berzikir nih, harus ada perguruan juga sedikit, ya nggak banyak lah, sedikit lah paling tidak. Kenapa saya katakan sedikit? Kalau nanti dipayah-payahkan jadi susah juga kita, karena mengucap itu siapapun bisa kan. Tapi supaya ucapannya itu berkesan dan membawa makna yang bagus, harus ada lah penuntunnya. Nah, penuntunnya ini masuk kaji sufi nih, kaji tasawuf sedikit kan. Mengapa berzikir itu kita hantamkan ke sini? Allah, 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 Allah. Nah, seirama ada Allah, Allah, Allah. Nah. Ini tak sembarang goyang nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini. Nah, jadi saya hanya menyarankan saja berzikir, ucapkan dengan baik, tepatkan sasarannya. Apalagi Nabi menyebutkan setiap hamba Allah yang berzikir itu, di mana apabila bikin dosa, binti hitam itu dibersihkan Allah. Nah, dibersihkan Allah itu binti hitam. Apalagi dengan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayah anillahi ta'ala. Nah, ini Allah yang berfirman nih. Hikayatu anillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Nabi yang menyebutkan nih, Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ana ma'abdi, saya bersama hamba saya. Iza zakaroni, apabila ia mengingati aku, wataharrokat bi syafatahu. Nah, aku bersama hambaku ketika ia berzikir kepadaku dan bibirnya bergerak karena aku. Ini kalau di duduk kita agak tenang sedikit, pikiran itu ditenangkan. Ibu bahas ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya bersama hamba saya ketika ia zikir kepadaku dan bibirnya bergerak karena aku. Itu sebabnya tidak mengherankan kalau zikir itu sudah betul-betul dijalankan dengan khusyuk, nanti karomahnya ada. Karomah itu adalah pemberian kemuliaan. Beda dengan orang yang hatinya kosong berzikir dengan hatinya yang khusyuk. Kalau hati yang khusyuk berzikir, karomah dapat. Tapi kalau hati kosong berzikir, capek kadang dapat. Nah, pala ada, pala ucapannya. Tapi khasiatnya kurang dapat. Maka jangan heran, orang berzikir itu luar biasa nantinya. Artinya luar biasanya apa? Banyak kemuliaan akan Allah berikan. Ya. Maka perlu kita belajar, jadi tidak asal-asalan begitu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan waktu petang, afdalu min darbis suyubi fi sabilillah, lebih utama daripada memukulkan pedangnya di jalan Allah. Ini zikir pagi petang lebih utama daripada memukulkan pedang di jalan Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Kamu penggal kepala musuhmu atau musuhmu memenggal kepalamu perang di jalan Allah, itu lebih utama zikir kepada Allah SWT. Pun yang salah paham. Kalau begitu zikir aja lah. Sehingga perang tidak, bukan itu maksudnya. Dibuka dalam satu kitab penjelasannya, orang yang berperang di jalan Allah kalau tidak berzikir kepada Allah, perangnya sia-sia. Karena baru perangnya bernilai ketika niatnya karena Allah SWT. Niat karena Allah itulah zikirnya kepada Allah SWT.
Maka sama dengan kita belajar ini. Kalau kita belajar ini karena Allah Ta'ala berfaedah. Tapi kalau tidak, mungkin dapat juga, tapi faedahnya sangat kurang sekali, bukan sangat jauh. Maka niatnya harus selalu diperbaiki. Kita hadir nih karena Allah, bukan karena yang lain. Baik kawan sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi ini, kita tuntaskan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud doa alhamdulillah. Dan seafdal doa adalah alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, uzkurullaha zikran khamilan. Qila wa ma dzikru al-khamil? Qala az-dzukru al-khafiyyu. Zikirlah kepada Allah dengan khumul. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa zikir khumul itu? Maka beliau menjawab, zikir dengan sembunyi. Itulah zikir khumul. Nanti di thariqah pun ada namanya khumul. Menyembunyikan diri dari yang lainnya, tenggelam dalam lautan zikir. Ya khumul. Tuh, ini hadisnya ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamah az-zakiruna Allah katsira. Nabi SAW bersabda, derajat seorang hamba yang paling utama di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, khairul zikri az-zikrul khafiyyu wa khairul ibadati akhaffuha wa khairul rizqi ma yakfi. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi, sebaik-baik ibadah adalah yang paling tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi ini, terutama masalah berzikir kepada Allah sebagai tanda cinta kita kepada Allah SWT. Termasuk dijauhkan dari kita sifat ria ataupun sifat-sifat lain yang dapat merusak pahala daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian sebagai penyambungnya kita sama-sama mengucapkan beberapa kalimat mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari kajian kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mudah-mudahan tasbihat kita ini adalah tasbihat di mana nilainya sangat besar di sisi Allah. Dalam satu hadis disebutkan kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan tapi berat di timbangan, ya. Itu nanti di akhirat kita akan peroleh itu semua, ya, akan peroleh itu semua. Saya rasa demikian, sambil kita mungkin nanti ada minum sedikit nih, kita ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Namun untuk sempurna majelis ini kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakanlah untuk diapakan.